Anies Baswedan mengatakan kita bekerja untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan. Di medsos Anies sendiri terus terang sangat piawai memamerkan kecerdasan Bapak Anies Baswedan ini. Mereka memamerkan kemampuan bahasa Inggrisnya, kemudian tata katanya yang bisa membuat orang melungu. Belum ngerti atau enggak saya nggak tahu. Ya, mereka memamerkan kesantunannya. Untuk pihak Ganjar, tim sosmednya berfokus pada Ganjar yang tampilkan merakyat ya, dengan logat Jawanya yang medok dan bahasanya yang ceplas-ceplos itu. Ganjar juga sangat medsos darling ya. Punya kekuatan yang tidak kaku saat berbaur dengan rakyat bawah. Ya memang berbeda dengan pesaing-pesaingnya ya. Kalau misalkan mereka itu kalau bergabung dengan masyarakat bawah itu kayak apa ya, nggak natural gitu. Tapi kalau Ganjar itu natural banget ya, karena memang besok. Ya saya mau ngomong apa adanya. Ya. Sekarang orang lagi, wah Anies. Ya. Pertanyaan, apa prestasi Anies sebagai Gubernur Jakarta? Apa tuh? Sayang Bang Zulfan udah pergi. Coba lihat. Banyak, Pak. Banjir semalam orang pada maki-maki semuanya. Semalam. Baru semalam. Ini saya juga kena semua malam. Mana? Salah satu kota paling kotor di dunia polusi is Jakarta. Ya. Terus macet. Saya bingung. Anies mengatakan dunia internasional memuji transportasi di Jakarta. Bullshit. Anies hanya memoles wajah Jakarta dengan kosmetik tebal buat pencitraan tanpa mampu menyelesaikan akar masalah yang ada di Jakarta. Anies Baswedan memang tipikal dosen yang dipaksa untuk jadi manajer di sebuah kota besar. Itulah kenapa dia hanya mampu mengeluarkan teori-teori besar tanpa sedikit pun kemampuan secara teknis dalam mengelola kota besar. Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Baswedan mengklaim selama ini bekerja untuk masyarakat karena ingin membangun kepercayaan publik. Hal itu diungkapkan Anies saat menjadi pembicara pada acara pelatihan relawan advokasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS Partai Keadilan Sejahtera Minggu 30 Oktober 2022. Mulanya dia mengaku tidak pernah mengajak awak media untuk meliput kegiatannya saat mengunjungi kampung-kampung. Dia ingin masyarakat tahu gubernur bertemu dengan mereka secara tulus. Saya di Jakarta kalau jalan ke kampung-kampung jarang teman-teman media ikut. Saya tidak pernah ajak teman-teman media. Kenapa? Masyarakat itu supaya tahu Pak Gubernurnya datang untuk ketemu rakyat, bukan diberitakan mau ketemu rakyat, kata Anies. Menurut dia masyarakat bakal tahu bila pemimpin daerahnya datang hanya untuk pencitraan belaka. Ketika kami datang bersama dengan banyak media, mereka juga ngebatin. Oh, kami bakal jadi subjek berita. Yang muncul adalah, jadi Bapak kesini mau ketemu saya, mau lihat masalah atau menjadi berita Bapak. Coba aja dicek berita-berita, minim sekali. Tapi saya selalu datang ke masyarakat, bawa kamera sendiri, bawa tim dokumentasi sendiri. Karena saya lagi membangun kepercayaan dengan masyarakat bahwa kita bekerja memang untuk masyarakat, bukan untuk diberitakan, ujar Anies. Dia menjelaskan persepsi yang baik adalah yang terbentuk karena fakta. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk tidak mengapitalisasi hal-hal yang dikerjakan. Dia menjelaskan persepsi yang baik adalah yang terbentuk karena fakta. Oleh karena itu, dia menyarankan untuk tidak mengapitalisasi hal-hal yang dikerjakan. Kadang-kadang kita punya kecenderungan ingin cepat-cepat jadi berita. Persepsi yang terbentuk karena fakta itu bisa permanen, tapi persepsi yang terbentuk karena berita itu bisa ditimpa berita lain dan hilang. Penting sekali jadi persepsi untuk dibentuk oleh fakta, oleh pengalaman, kata Anies. Sebelumnya Anies juga mengenang masa-masa ketika menjabat sebagai gubernur. Anies mengatakan selama ia bertugas di Jakarta, ia selalu melibatkan warga dalam menjalankan program-program kerjanya. Kami ketika mengelola di Jakarta juga begitu. Makanya kami menyebut Jakarta sebagai kota kolaborasi karena banyak yang kita kerjakan itu dikerjakannya bersama dengan masyarakat, dengan warga, kata Anies.
Meskipun demikian, hal tersebut merupakan tantangan tersendiri sebab birokrasi pemerintah terbiasa mengerjakan program secara mandiri. Tantangannya satu dalam birokrasi. Birokrasi itu terbiasa program semua dikerjakan sendiri, terbiasa semuanya menyusun budget sendiri, menyusun orang sendiri, menyusun alat ukur sendiri, eksekusi sendiri. Rakyat dua hal saja yang diminta, yakni berupa pajak dan nyoblos. Selain itu, tidak usah terlibat, kata Anies. Padahal menurut Anies dengan melibatkan warga, pemerintah lebih terbantu karena warga kerap memiliki ide dan gagasan yang lebih kreatif dan cepat. Begitu birokrasi itu terlatih dengan kolaborasi, malah kemudian ternyata lebih enak ya. Kenapa? Karena masyarakat itu bawa ide, bawa gagasan mereka, bawa terobosan dan inovasi yang di pemerintahan itu seringkali kalah cepat dengan masyarakat, tambah Anies.